Selamat pagi, Pak Rimo dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah System Simulation dengan judul Analisis dan Optimasi Sistem Antrean SPBU Pertamina dengan Simulasi Software Arena berbasis teknologi Self-Service Payment. Kelompok kami beranggotakan Jesslyn Benita, Felicia Lizet, Siti Rahma Salsabila, Fikri Muhammad Kostin. Slide ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian, yaitu antrean panjang di SPBU yang sering terjadi terutama pada saat jam sibuk. Kondisi ini menurunkan efisiensi pelayanan dan membuat waktu tunggu pelanggan itu meningkat. Selain itu, pembayaran non-tunai di SPBU itu masih terbatas. Padahal berpotensi mempercepat transaksi dan mengurangi antrean. Berdasarkan gap tersebut, peneliti ini fokus mencari cara untuk mengoptimalkan sistem antrean dua tahap, yaitu pengisian dan pembayaran, serta membandingkan beberapa skenario seperti penambahan operator dan self-service cashless untuk menentukan solusi yang paling efisien. Pada literatur review ini, peneliti mengacu pada studi tentang self-service dan pembayaran non-tunai yang terbukti meningkatkan efisiensi, serta penelitian antrean SPBU yang menunjukkan penambahan layanan dapat mengurangi waktu tunggu. Nah, namun, masih banyak studi yang belum memasukkan proses pembayaran dalam model antrean. Berikut adalah literatur review yang kami dapatkan. Oke, next. Karena itu, penelitian ini memodelkan antrean SPBU dengan arena simulation menggunakan dua tahap pelayanan, yaitu pengisian dan pembayaran untuk mencari skenario mana yang paling efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode simulasi eksperimen, yaitu arena simulation untuk menganalisis dan mengoptimalkan antrean kendaraan roda 2 di SPBU Pertamina, Kemanggisan. Kemudian data diperoleh melalui observasi langsung, lalu diuji distribusinya menggunakan arena input analyzer. Model antrean dibangun dengan dua tahap, yaitu tadi pengisian dan pembayaran. Kemudian diuji beberapa skenario seperti penambahan operator, self-service, dan kombinasinya. Bagian metodologi, penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang berfungsi untuk membangun sekaligus mengevaluasi model simulasi sistem antrian pengisian bahan bakar pada SPBU Pertamina Kemanggisan Jakarta Barat. Tujuan utama dari eksperimen simulasi ini adalah untuk menentukan kombinasi variabel input seperti jumlah server dan sistem pembayaran yang mampu meminimalkan waktu tunggu dan panjang antrian serta memaksimalkan sumber daya dan juga throughput. Baik, pada penelitian ini variabel input yang digunakan antara lain adalah intra-arrival time, yaitu waktu antar kedatangan kendaraan ke sistem antrian. Yang kedua adalah service time, yaitu waktu yang dibutuhkan mulai dari proses pengisian bahan bakar hingga transaksi pembayaran selesai. Yang ketiga adalah metode pembayaran yang dibedakan menjadi pembayaran tunai dan juga non-tunai. Dan selanjutnya adalah jumlah server atau operator yang aktif yang merepresentasikan jumlah petugas yang melayani pelanggan dalam sistem, baik pada kondisi existing maupun pada skenario usulan. Berikutnya untuk variabel proses, yang pertama adalah jumlah jalur SPBU yang menunjukkan banyaknya dispenser aktif untuk kendaraan roda 2. Yang kedua adalah kapasitas ruang tunggu atau queue capacity, yaitu jumlah maksimum kendaraan yang dapat menunggu dalam satu jalur antrian. Dan yang ketiga adalah pola distribusi statistik yang digunakan untuk menggambarkan variabel input seperti distribusi eksponensial untuk intra-arrival time dan juga distribusi tertentu untuk service time. Baik, selanjutnya untuk variabel output, yang pertama adalah average waiting time, yaitu rata-rata waktu yang dihabiskan untuk kendaraan menunggu dalam antrian sebelum dilayani. Yang kedua ada average queue length, yang menunjukkan jumlah rata-rata kendaraan yang menunggu dalam antrian pada kondisi ready state. Yang ketiga, sistem throughput, yaitu jumlah kendaraan yang berhasil menyelesaikan proses pengisian dan pembayaran per satuan waktu. Dan yang terakhir adalah utilization rate, yang menunjukkan tingkat pemanfaatan sumber daya atau operator dalam sistem pelayanan SPBU. Baik, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kendaraan roda 2 yang melakukan pengisian bahan bakar di SPBU Pertamina Kemanggisan Jakarta Barat. Selama periode observasi, lokasi ini dipilih karena memiliki volume transaksi yang tinggi serta variasi waktu pelayanan yang besar. Selain kendaraan, operator SPBU juga dilibatkan sebagai bagian dari sistem yang diamati karena aktivitas mereka berpengaruh langsung terhadap waktu pelayanan dan juga throughput sistem. Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling. Sampel yang diamati adalah kendaraan roda 2 yang mengisi pertalite pada jam 11 hingga jam 12 WIB di hari libur dalam metode pembayaran tunai dan juga non-tunai. Metode ini dipilih dikarenakan berfokus pada representasi kondisi operasional nyata sistem antrian, bukan untuk generalisasi untuk seluruh SPBU. Baik, selanjutnya ada pengolahan data di mana dapat dilihat pada sisi kiri terdapat konsep model yang menunjukkan aktivitas yang terjadi pada antrian pengisian bahan bakar kendaraan roda 2 di SPBU Pertamina Kemanggisan, yang dimulai dari customer arrival atau pelanggan datang, lalu dilanjutkan oleh waiting customer di mana customer mengantri dan menunggu proses pengisian bahan bakar, lalu dilanjutkan dengan proses service di mana service ini terbagi menjadi proses filling atau proses pengisian bahan bakar dan juga proses payment hingga pada customer leave atau proses pengisian bahan bakar telah selesai. Pada sisi kanan juga terdapat data yang diperoleh melalui observasi langsung pada sistem antrian pengisian bahan bakar kendaraan roda 2 di SPBU Pertamina Kemanggisan, di mana kami mencatat waktu arrival time, inter-arrival time, total dari service time, yaitu yang terdiri dari total payment time dan juga total filling time atau waktu pengisian bahan bakar. Untuk pengolahan data mentahnya sendiri, kami melakukan data cleaning untuk menghilangkan data yang tidak konsisten atau tidak logis, yang biasa kita sebut data anomali, lalu untuk mengoreksi kesalahan pencatatan yang terjadi di lapangan, lalu untuk mengidentifikasi adanya nilai ekstrim atau nilai yang tiba-tiba memuncak, yang dimana hal ini tidak menunjukkan bahwa kondisi operasional normal. Lalu kami juga melakukan pengisian dari missing data dengan menggunakan metode pengisian nilai modus, yang dimana dilakukan karena data bersifat discrete dan memiliki pola frekuensi yang dominan. Untuk metode nilai modus sendiri merepresentasikan kondisi pelayanan yang paling sering terjadi. Nah, untuk pengelolaan missing data ini juga dilakukan untuk menjaga ukuran sampel dan juga kontinuitas dari suatu data. Selanjutnya kami melakukan input analyzer pada beberapa variabel yang kami akan gunakan untuk proses simulasi, di mana pada variabel inter-arrival time didapatkan distribusi menggunakan distribusi eksponensial. Dapat dilihat pada histogram dan juga distribution summary dan data summary bahwa data cenderung memiliki dominan di sisi sebelah kanan dengan rata-rata selang kedatangan antar kendaraan sebesar 24,5 detik dengan nilai minimum sekitar 1 detik. Untuk analyzer datanya sendiri, kami menggunakan 112 data observasi inter-arrival
time yang memiliki rentang waktu minimum sebesar 1 detik hingga maksimum sebesar 207 detik, di mana didapatkan juga nilai p-value-nya sebesar 0,561, menggambarkan distribusi eksponensial yang sangat akurat dalam menggambarkan pola kedatangan distribusi. Lalu terdapat juga selisih yang besar di antara mean, yaitu sebesar 25,5 detik dengan standar deviasi sebesar 30,2 detik, di mana menunjukkan karakteristik kedatangan memiliki distribusi yang sangat acak. Lalu secara visual, pada yang ditunjukkan oleh histogram dan juga numerik yang ditunjukkan dengan uji statistik, distribusi eksponensial pada inter-arrival time dinyatakan layak atau dapat digunakan sebagai variabel dalam simulasi. Karena secara visual yang ditunjukkan oleh histogram dan juga numerik yang ditunjukkan oleh uji statistik, distribusi eksponensial pada inter-arrival distribution dinyatakan ketika kami melakukan dengan input analyzer pada filling time distribution, yang dimana menggambarkan waktu pengisian bahan bakar. Di sini didapatkan distribusi gamma, di mana sebagian besar waktu pelayanan itu berada di waktu yang singkat atau menengah dengan ditunjukkan beberapa observasi waktu pelayanan yang lebih lama atau tinggi yang terdapat pada ekor kanan dari histogram. Lalu untuk pengujiannya sendiri kami menggunakan data sebanyak 112 data pengisian bahan bakar, yang dimana didapatkan rata-rata waktu pengisian sebesar 20,5 detik dengan standar deviasi sebesar 12 detik. Yang dimana ditunjukkan juga bahwa waktu pelayanan tidak konstan, yang secara langsung menunjukkan terdapat dinamika operasional SPBU yang berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, untuk uji statistiknya sendiri mendapatkan p-value sebesar 0,051 yang didukung dengan uji Kolmogorov-Smirnovnya atau corresponding p-value-nya yang lebih besar dari 0,15, yang dimana hal ini menyatakan bahwa distribusi memiliki kesesuaian yang sangat baik untuk digunakan sebagai variabel simulasi. Lalu terdapat juga data waktu pelayanan sebesar minimum 3 detik, yang dimana hal ini membuat pola durasi memiliki variabilitas yang besar, yang dimana menjadi karakteristik dari distribusi gamma. Dan nilai minimum ini juga digunakan sebagai batas teknis atau variasi durasi yang dipengaruhi secara alami oleh perbedaan volume bahan bakar yang dibutuhkan oleh setiap pelanggan. Sehingga hasil input analisis untuk filling time atau waktu pengisian bahan bakar dinyatakan layak dan dapat digunakan untuk variabel simulasi. Selanjutnya kami melakukan pengujian juga untuk variabel payment time atau waktu pembayaran, di mana didapatkan dengan menggunakan distribusi Erlang, melakukan pengujian pada 112 unit data, yang dimana didapatkan variasi waktu transaksi antar pelanggan lebih stabil atau terkendali dibandingkan dengan waktu pengisian bahan bakar pada observasi sebelumnya. Untuk distribusinya sendiri, waktu transaksi itu mempunyai minimum waktu sebesar 5,51 detik dengan maksimum waktu sebesar 63,4 detik. Uji statistik juga mendapatkan nilai p-value sebesar 0,46 dengan parameter K sama dengan 2 yang menyatakan bahwa distribusi Erlang terbukti valid dan dapat digunakan sebagai variabel simulasi yang mampu merepresentasikan durasi proses pembayaran di sistem nyata secara realistis. Parameter sendiri menyatakan bahwa proses pelayanan yang terjadi pada payment time atau waktu pembayaran bersifat bertahap dan lebih terkendali dibandingkan waktu pengisian fisik. Selanjutnya kami juga melakukan pengujian Gartner's of Fit, di mana dilakukan untuk beberapa variabel yang memang kami gunakan, yaitu arrival time, filling time, dan juga payment time, dengan parameter uji statistik yaitu square error, chi-square, dan juga Kolmogorov-Smirnov. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi yang digunakan itu dapat merepresentasikan atau menunjukkan karakteristik data yang sesuai antara arrival time sendiri dengan parameter uji square error, chi-square, dan Kolmogorov-Smirnov, didapatkan bahwa distribusi inter-arrival time sesuai dengan data observasi dengan nilai square error yang sangat kecil sebesar 0,001386, di mana nilai ini nilai yang representatif. Yang sendiri didapatkan nilai p-value sebesar 0,561, di mana distribusi gagal menolak 0 atau distribusi diterima. Lalu hasil Kolmogorov-Smirnov menunjukkan p-value sebesar 0,0888, di mana distribusi gagal menolak 0 atau distribusi sesuai dengan data observasi. Lalu untuk filling time sendiri dengan parameter uji yang sama, didapatkan hasil bahwa distribusi filling time sesuai dengan data observasi dengan nilai square error yang rendah sebesar 0,010752, yang menyatakan bahwa model atau distribusi memberikan pendekatan secara akurat dari sisi numerik. Lalu untuk chi-square sendiri didapatkan nilai p-value sebesar 0,051, yang dimana lebih besar daripada 0,05, sehingga distribusi gagal menolak H0 atau distribusi diterima. Untuk Kolmogorov-Smirnov sendiri didapatkan p-value sebesar lebih dari 0,15, di mana menunjukkan distribusi gagal menolak H0 atau distribusi sesuai dengan data observasi. Lalu untuk payment time-nya sendiri dengan parameter uji yang sama didapatkan hasil bahwa distribusi payment time sangat sesuai dengan data observasi, di mana nilai square error-nya sangat kecil, yaitu sebesar 0,004083, yang dimana ini menunjukkan bahwa distribusi memiliki kesesuaian yang sangat baik atau stabil. Dengan chi-square p-value didapatkan sebesar 0,46, di mana distribusi menyatakan bahwa distribusi gagal menolak H0 atau distribusi diterima. Untuk Kolmogorov-Smirnovnya sendiri mendapatkan nilai p-value lebih besar daripada 0,15, yang dimana menunjukkan bahwa distribusi payment time juga gagal menolak H0 atau distribusi sesuai dengan data observasi. Saya akan memaparkan model simulasi sistem antrian SPBU Pertamina Kemangisan yang dibangun dengan software Arena, di mana fokus utama riset ini adalah membandingkan kondisi operasional saat ini dengan usulan sistem yang hybrid untuk mengatasi antrian kronis yang terjadi di lapangan. Nah, ini adalah untuk existing model atau kondisi saat ini, di mana pada dalam model ini yaitu entitas motor datang dengan distribusi 0,999 plus eksponensial 24,5 detik, di mana secara logik flow-nya adalah operator di seize, kemudian melakukan delay pertama untuk pengisian bensin, kemudian diikuti dengan delay kedua untuk proses pembayaran secara tunai, sebelum akhirnya dirilis dan keluar dari SPBU. Satu sistem dari hasil simulasi replikasi saat ini dalam status saturated atau jenuh, di mana laju kedatangan lebih cepat daripada kemampuan pelayanannya, sehingga rata-rata waktu tunggu mencapai sekitar 2018 detik atau sekitar 33 menit per kendaraan. Selanjutnya adalah skema simulasi yang after atau research model, di mana sistem yang diusulkan adalah sistem yang berbentuk hybrid,
di mana kami mengusulkan inovasi berupa pemisahan jalur atau dedicated lane antara pembayaran manual dan self-service non-tunai, di mana logika utama yang ditambahkan adalah modul decide untuk mengarahkan 30% ke jalur self-service dan 70% tetap di jalur manual. Untuk jalur self-service, pelanggan melakukan pengisian mandiri dan pembayaran digital, yang dimana lebih stabil meskipun waktu pengisian mandiri diprediksi 20% lebih lambat karena efisiensi total operator, tetapi secara efisiensi total meningkat karena proses pembayaran yang paralel. Untuk subsistem, berbeda dengan model yang before, sistem usulan ini berhasil mencapai kondisi steady atau stabil. Kan hasil perhitungan di atas diperoleh nilai n aksen sebesar 1 karena nilai n aksen kurang dari sama dengan n, di mana 1 kurang dari sama dengan 10, maka jumlah replikasi sebanyak 10 kali yang telah dilakukan dinyatakan telah mencukupi, yaitu adequate. Artinya hasil simulasi sudah memiliki tingkat variansi yang cukup rendah dan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi untuk digunakan sebagai dasar analisis perbaikan pada sistem SPBU Kemanggisan. Untuk memastikan model simulasi kami bisa digunakan untuk mengambil kebijakan, kami melakukan uji validitas t-test. Hasilnya menunjukkan bahwa proses pelayanan yang terdiri dari filling dan payment sudah sepenuhnya valid karena p-value di atas 0,05 meskipun ada sedikit variasi pada waktu kedatangan. Secara keseluruhan, model ini sudah merepresentasikan kondisi nyata di SPBU Kemanggisan dengan akurasi yang tinggi. Setelah melalui tahap validasi, saya akan memaparkan analisis mendalam mengenai perbandingan state of system antara kondisi saat ini dengan model penelitian yang diusulkan. Pertama, status sistem secara keseluruhan yaitu pada existing model, sistem berada dalam kondisi saturated atau sangat jenuh, di mana hal ini terlihat dari rata-rata waktu tunggu atau waiting time itu di sekitar 33 menit atau 2018 detik. Lalu operator juga bekerja secara terus-menerus tanpa jeda di angka utilisasi 100%. Namun melalui research model atau implementasi jalur self-service, sistem berhasil bertransformasi menjadi steady state atau stabil, di mana waktu tunggu dipangkas drastis hanya menjadi 133,35 detik atau terjadi efisiensi sekitar 93,39%. Kemudian utilisasi operator juga turun ke angka 94%, di mana terjadi penurunan 6%, yang memberikan ruang operasional lebih sehat bagi pekerja lapangan. Oke, selanjutnya adalah untuk memberikan kepastian secara ilmiah, kami juga melakukan output analysis, di mana kami menggunakan confidence interval 95%. Dari 10 replikasi didapatkan tentang rata-rata di antara 87 hingga 178 detik, di mana angka ini membuktikan bahwa secara konsisten sistem usulan ini mampu menjaga waktu tunggu pelanggan jauh di bawah sistem yang sekarang. Di mana selain melihat dari rata-rata, kami juga memperhitungkan resiko fluktuasi harian melalui predictive internal atau prediction interval, di mana standar deviasi sistem usulan yang dinamis itu sekitar 63,42 detik, dan model kami memprediksi bahwa pada kondisi paling sibuk sekalipun, seorang pelanggan maksimal hanya akan menunggu selama 283,83 detik atau sekitar 4,7 menit. Dan hal ini jauh lebih manusiawi dan efisien dibandingkan kondisi saat ini yang tidak perlu. Untuk menyimpulkan, integrasi teknologi self-service bukan hanya menurunkan waktu tunggu secara statistik, tapi juga mengubah fundamental sistem SPBU Kemanggisan dari yang kondisi jenuh dan menghambat produktivitas menjadi sistem yang stabil dan siap melayani pelanggan dengan lebih cepat dan terukur. Kemudian selanjutnya adalah potential future research, di mana research kami yang sekarang memiliki beberapa keterbatasan, antara lain adalah belum mengintegrasi kendaraan roda 4 dan niaga, lalu belum memasukkan juga dalam perhitungan analisis jam sibuk dan pola kedatangan yang dinamis, kemudian tidak mencakup evaluasi biaya dan kelayakan secara ekonomi. Yang keempat adalah pemodelan perilaku dan preferensi pelanggan, yang terakhir adalah kombinasi simulasi dengan metode optimisasi, di mana penelitian selanjutnya dapat diperluas cakupannya secara objek penelitian dan juga mengintegrasikan aspek ekonomi dan biaya operasional seperti biaya investasi mesin self-service, biaya tenaga kerja, dan potensi penghematan operasional. Pendekatan cost-benefit analysis atau economic evaluation juga akan sangat membantu pengambil keputusan dalam menilai kelayakan implementasi sistem usulan secara finansial. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.